Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau jalan kebenaran dan hidup yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau pun segala tabib, segala dokter yang ajaib. Engkau gunung batu kami, Engkau keselamatan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, ya setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan Tuhan. Menerima Kristus, menerima keselamatan dari Tuhan. Oh Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Engkau selama-lamanya, urapi hamba, Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Melangkah pasti bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di tahun 2022 ini kita melihat bahwa kejadian tentang virus COVID-19
semakin meningkat. Bahkan dari Delta kembali kepada Omicron. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kadang melangkah bersama dengan Tuhan itu takut dan khawatir dan bimbang. Karena melihat keadaan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Dan kita merasa, di mana Engkau Tuhan? Apa Engkau meninggalkan kami, meninggalkan saya dalam situasi kondisi ini? Tapi kita yakin dan percaya dalam hal ini Tuhan pasti memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi semuanya ini. Maka kita harus melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Artinya apa? Jangan takut, jangan bimbang dan ragu dalam menjalani hidup di tahun 2022 ini. Karena apa? Karena Tuhan yang mengatur langkah hidup kita. Tuhan yang mengatur seluruh eksistensi keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan telah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apa yang harus dilakukan supaya kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini? Karena kita melihat bahwa sekarang ini sudah mulai zona merah, kembali lagi dalam keadaan parah dalam COVID-19 ini. Kadang orang menjadi takut dan bimbang akan melangkah pasti dengan Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya, jangan takut melangkah pasti dengan Tuhan. Katakan di sini dalam firman Tuhan bahwa Tuhan telah menangkap kita lebih dahulu. Seperti Rasul Paulus, Tuhan menangkap dia lebih dahulu. Dan dia ditangkap oleh Yesus Kristus menjadi hambanya, menjadi rasul untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia melangkah pasti sampai akhir hidupnya melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ini harus kita pelajari hari ini, bahwa yang pertama, jika kita melangkah pasti di tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan, kita harus selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Artinya apa? Jangan pernah kita mementingkan atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tanpa Tuhan kita bisa berbuat apa-apa. Kita harus betul-betul sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus melibatkan Tuhan senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Karena tanpa Tuhan kita akan salah melangkah dalam menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Karena kekuatan manusia itu terbatas, kemampuan manusia itu terbatas. Mari kita selalu melibatkan Tuhan terus-menerus dengan mencari Tuhan dalam seluruh hidup kita. Percaya sepenuhnya, senantiasa, setiap waktu, setiap detik, setiap saat kepada Tuhan. Jangan pernah kita tidak melibatkan Tuhan. Artinya melibatkan Tuhan, kita selalu berharap, bergantung, berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan senantiasa dengan doa-doa kita, dengan puji-pujian penyembahan kita, lewat firman Tuhan. Ini dalam setiap pelayanan-pelayanan apa yang kita lakukan, jangan pernah kita menduakan dan bimbang dan ragu akan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan kita, dialah yang memberikan kepada kita kemenangan dan kekuatan dalam situasi kondisi apapun. Tidak kita menjadi lemah, karena Tuhan Yesus Kristus akan ada hadir bersama dengan kita, hadir di dalam hidup kita, di hati kita. Makanya kita harus selalu melibatkan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Kita cari Tuhan seperti Daud, selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya, dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Demikian dengan kita,
Kita harus bertanya terus-menerus kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, dalam setiap apa yang harus kita lakukan. Kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta yaitu hikmat Tuhan, meminta kepada Tuhan Kristus supaya Dia mengatur langkah hidup kita. Itu artinya selalu melibatkan Tuhan. Artinya memprioritaskan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Memprioritaskan Tuhan lebih utama dari pekerjaan, pelayanan, dan apapun. Bukan. Artinya sebelum kita melakukan kegiatan, kita berdoa, mencari Tuhan lebih utama. Karena kita tahu bahwa orang yang mencari kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia, akan terpuruk. Tapi orang yang mencari Tuhan sampai akhir hidupnya, pasti dia akan melangkah pasti bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Ini dengan percaya, dengan iman penuh kepercayaan, selalu dekat dengan Tuhan. Ini selalu menjaga hubungannya dekat dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Ini selalu melibatkan Tuhan, karena dia pikir tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat ini dan itu dalam segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam langkah pasti bersama dengan Tuhan tahun 2020 ini, tidak bimbang dan ragu dalam memilih Tuhan, tidak bimbang dan ragu terhadap Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup di dalam pertobatan dan kekudusan setiap hari. Kalau kita hidup dalam pertobatan dan kekudusan setiap hari, maka kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Katakan di sini tadi, aku telah meninggalkan segala yang di belakangku dan mengarahkan yang di depanku. Jadi yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang, dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Artinya apa? Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tetap hidup di dalam pertobatan dan kekudusan setiap hari. Melupakan segala perbuatan-perbuatan keinginan kita yang lama, melupakan semua segala keinginan kita dari kedagingan kita. Kita belajar hidup bertobat, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan setiap hari, mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran, mencintai yang baik yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita terus sebagai orang yang percaya dan melangkah ini, melakukan yang baik yang benar, maka kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Hidup dalam pertobatan senantiasa setiap hari, melupakan segala sesuatu yang tidak benar dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang salah kita di dalam Kristus Tuhan. Ini dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan dalam arah hidup kita ke depan, memandang kepada Kristus Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita, yaitu hal-hal yang besar yang tidak kita pikirkan, hal yang tidak kita lihat dan kita dengar, tidak timbul hati kita. Tuhan sediakan bagi kita kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan duniawi, keinginan daging ini, berani meninggalkan segala tabiat-tabiat yang lama, keegoisan, kesombongan, keangkuhan hidup, arogan kita tinggalkan dalam hidup ini. Segala perbuatan kita yang tidak benar dalam perkataan dan perbuatan dan seluruh hidup kita tinggalkan dalam hidup kita, berubah dan bertobat. Ini maka apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, kita hadapi di tahun berikutnya, tahun demi tahun, Tuhan akan berikan kepastian yang benar dalam hidup kita. Ini berani melangkah dengan iman, berani melangkah dengan iman kepada Tuhan, tidak bimbang dan ragu dengan mencapai tujuan panggilan surgawi. Ini Kristus Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam menyenangkan Tuhan. Kita yakin dan percaya ada janji-janji dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Berani melangkah, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak menyerah akan keadaan situasi kondisi hari ini.
Karena dia yakin akan janji-janji dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dalam menerima panggilan surgawi, yaitu hadiah surgawi. Tujuan yang jelas hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ini, mari kita sebagai orang yang menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, kita selalu melibatkan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, dan selalu hidup dalam pertobatan dan kekudusan setiap hari. Dan makin lama makin benci akan dosa, makin hari makin memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan, dan dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak melihat situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, tapi tetap fokus kepada Tuhan, melakukan yang baik benar, melayani Tuhan, dan yakin dan percaya akan janji-janji pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, Tuhan pasti sembuhkan kita. Sekalipun kita dalam keadaan lemah, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun kita dalam keadaan susah menderita, Tuhan akan memberikan penghiburan dan memberikan berkat-berkat Allah bagi kita. Ini dengan terus kita menjaga hubungan kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, maka kita akan melangkah pasti, tidak bimbang dan ragu dan tidak takut menghadapi tahun 2022 ini sampai tahun berikutnya. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menolong kita, menyertai kita, bahkan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, bahkan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat udara, bahkan dari roh-roh yang ingin mencuri berkat Allah, akan ingin mencuri sukacita. Tuhan akan lakukan semuanya dengan kita selalu melibatkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tetap kita beriman dengan sungguh kepada Tuhan bahwa balik segala sesuatu dalam melangkah dengan Tuhan ada penyertaan Tuhan dengan malaikat surgawi yang meraksasa memagari kita. Haleluya. Demikianlah renungan yang sederhana ini, biar Roh Kudus menerjemahkan dalam hidup kita, dan Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat renungan firman Tuhan, kebenaran Tuhan buat kami semua, biar kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan di tahun 2022 ini. Apapun yang terjadi, kami tidak takut melangkah. Tuhan menyertai kami tahun 2021, bahkan menuju 2022 ini, Tuhan juga menyertai kami. Dan kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami cakap segala perkara. Dan kami melibatkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan selalu melakukan yang baik benar dalam pertobatan kekudusan. Bahkan kami selalu meninggalkan segala perbuatan kinandang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak ragu dan bimbang akan janji-janji dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan, skill bagi kami dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara, famili kami yang mengalami masalah persoalan baik dalam segala penyakit COVID. Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengampuni kami dan dosa-dosa kami. Bahkan dalam segala apa yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan berikan kemampuan buat kami lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, famili kami, saudara kami, jauh dekat, dimanapun mereka berada, di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan senantiasa. Kasih Tuhan menyertai mereka, kasih Tuhan melindungi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya.